Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini bi sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ala nur amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan hujan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali berkumpul mengkaji ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di tempat yang mulia, yakni masjid. Semoga kumpulnya kita di dalam perkumpulan mulia membahas ilmunya Nabi dan di tempat yang mulia telah membuatkan perkumpulan kita bersama Rasulullah SAW, makhluk termulia di tempat termulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaran amin. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam nasihat atau hikmah beliau yang ke-50, la saghirata idza qabalaka adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil jika idza qabalaka adluh, jika yang menjadi balasanmu adalah keadilan Allah. Tidak ada dosa kecil jika yang menjadi balasanmu adalah keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluh, dan tidak ada dosa besar jika yang menjadi balasanmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dibalas oleh Allah sesuai amalnya, berarti Allah menunjukkan, menampakkan sifat adilnya. Kalau orang itu dibalas oleh Allah memakai sifat adilnya Allah, maka tidak ada kata-kata dosa kecil. Dosa kecil bisa fatal. Dosa dibalas dengan keadilan oleh Allah, dosa balasannya apa? Neraka. Maka tidak ada yang kecil berarti. Dosa kecil bisa bahaya karena balasannya adalah neraka. Sebaliknya, dosa yang besar kalau Allah Subhanahu wa taala itu membalas dengan rahmatnya, ampunannya, maka tidak ada yang besar dosa itu. Semuanya jadi kecil. Karena tentunya rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia.
Di sini dalam hikmah ini menunjukkan hadirin bahwasanya dosa itu memang ada yang shaghirah, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala membagi dosa itu menjadi dua, sebagaimana tersirat di dalam firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, aku akan melebur, menghilangkan dari kalian semua dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kalian akan aku masukkan pada tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kabair, dosa-dosa besar. Nah, berarti lawan dari dosa besar ada dosa kecil. Secara syariat memang ada dosa itu dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu apa definisinya? Yaitu kullu ma ja'a fihi wa'idun minallah bi'adzabin fil akhirah aw unitat bihi uqubatun fid dunya kal haddi wa nahwi. Dosa besar adalah segala sesuatu yang Allah mengancam siksaan kelak di akhirat. Di Al-Quran Allah menyebutkan, kalau kamu melakukan ini maka akan aku ancam siksaannya nanti dengan siksaan pedih di akhirat. Atau dosa besar adalah setiap sesuatu yang terkena hukuman jika hukuman yang dipakai adalah hukum Islam. Seperti mencuri, kalau sudah sampai pada batas tertentu maka harus dihukum apa? Dipotong tangannya. Itu hukum Islam kan begitu. Atau kalau ada orang yang bunuh, jika keluarganya tidak terima dan pengen menuntut balas, maka wajib untuk dikisos, dibunuh juga. Nyawa dibalas dengan nyawa. Itu dalam Islam. Tidak ada main-main sogok, main-main sidang, tawar-menawar. Kalau yang dibunuh tidak salah, maka keluarga boleh menuntut dan yang membunuh akan dibunuh, dihukum mati. Tapi yang melaksanakan pemerintah jika hukum Islam dilaksanakan, seperti di Aceh sana. Di Aceh itu hukum Islam dilaksanakan di sana. Itu adalah dosa-dosa besar, dosa yang diancam oleh Allah dengan siksaan akhirat atau ada hukuman dalam hukum Islam. Itu dosa besar ya. Seperti kalau yang jelas seperti syirik, mensekutukan Allah, tidak percaya sama Allah, itu dosa besar. Dosa yang paling besar adalah dosa tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Itu dosa paling besar di dalam agama kita. Dosa terbesar syirik, dan ini tidak bisa diampuni. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni, kecuali dia menghilangkan kesyirikannya, masuk Islam, iman lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dosa besar lagi adalah uququl walidain, berani terhadap orang tua. Oh, itu diancam oleh Allah itu. Diancam dengan ancaman siksa yang luar biasa untuk orang-orang yang berani terhadap orang tuanya. Termasuk contohnya lagi adalah minum-minuman keras. Nah, itu ada hukum Islam yang harus diterapkan. Kalau memang hukum Islam sudah diterapkan di daerah tersebut, di negara tersebut. Seperti lagi berzina dan seterusnya. Intinya dosa besar adalah dosa yang di situ Allah mengancam dengan siksaan akhirat atau dengan hukuman dunia, hukuman Islam yang diterapkan di dunia. Nah, itu dosa-dosa besar. Sebaliknya dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman khusus selain daripada dosa-dosa besar. Itu adalah dosa-dosa kecil. Ada satu kitab itu namanya Al-Kabair.
Kitab Al-Kabair ini membahas tentang semua jenis dosa-dosa besar, dari yang paling besar sampai dosa besar yang urutan terakhir, itu dibahas di kitab itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memang dosa itu ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, manusia ketika melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu membalas dengan dua cara. Ada Allah itu membalas manusia yang berdosa tersebut dengan menampakkan sifat adilnya. Oh, kalau Allah balas dengan sifat adil, dosa dibalas dengan neraka, taat dibalas dengan surga. Wah, ini kebanyakan manusia nanti hancur, binasa. Dosa kita terlalu banyak dibanding ibadah. Allah membalas manusia itu dengan dua cara. Manusia yang berdosa, manusia yang melakukan kesalahan atau maksiat ataupun dosa. Ada kalanya Allah itu membalas dengan keadilan. Dosa dibalas dengan siksa. Pahala ganja apa taat dibalas dengan pahala atau surga. Allah menampakkan keadilannya. Kalau Allah menampakkan keadilan, maka kalau cuma ini aja yang dipakai oleh Allah, maka kebanyakan dari manusia pasti akan binasa. Sebagaimana Allah menyatakan, wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu membalas manusia sesuai dengan perbuatannya, maka kebanyakan manusia ini semuanya akan binasa. Bahkan tidak akan ada yang bisa lepas dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, saking akeh dosa. Kalau Allah membalas dengan keadilan saja, maka habis kita manusia ini, karena kita terlalu banyak dosa. Bagaimana tidak? Iblis itu salah satu kali Allah menampakkan ketegasannya, menampakkan keadilan dan ketegasannya, langsung jadi makhluk terlaknat. Sekali tidak taat, kalau Allah tegas mengambil cara membalas dengan tegas, dengan menampakkan keadilan, udah jadi makhluk terlaknat seperti iblis. Satu dosa sudah jadi laknat. Ini yang pertama. Ada kalanya yang kedua, ini yang kita harapkan. Apa? Allah membalas orang-orang yang berdosa dengan menampakkan sifat rahmat dan ampunannya. Ada kalanya Allah itu balas dengan lebih menampakkan sifat rahmat dan ampunannya. Dan ini sifat yang paling dominan. Ketika Allah membalas hamba-hambanya, sabatat rahmati ghadabi, kama qala ta'ala, rahmatku, ampunanku mendahului murkaku. Jadi Allah itu membalas hambanya ini kebanyakan dengan menampakkan sifat rahmat dan ampunan, bukan ketegasan dan keadilan. Cuma ada dua ini sudah. Kalau ada orang berdosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dosa tersebut dengan dua cara. Ada kalanya dengan ketegasan dan keadilan, kalau ini bahaya, habis kita. Ada kalanya Allah membalas dengan menampakkan ampunan dan rahmatnya. Nah, kalau ada manusia melakukan dosa, kok Allah membalas dia dengan menampakkan keadilan dan ketegasan, maka tidak ada dosa kecil. Dosa kecil bisa bahaya. Dosa kecil, nggak ada ceritanya dosa kecil kalau sudah Allah membalas orang tersebut dengan sifat ketegasan dan keadilan. Wah, dosa kecil bisa berbahaya itu. Repot itu. Kayak kemarin tuh, anak presiden kita sentil, kecil, cetit, tapi presiden itu tidak terima, maka bisa bahaya, jadi besar itu urusannya. Begitu juga kalau Allah ini
balas hambanya dengan menampakkan sifat tegas dan adilnya, maka sudah tidak ada dosa kecil itu. Semuanya berisiko besar. Walaupun dosa kecil resikonya besar, jadi besar sudah. Sebaliknya kalau Allah itu membalas seorang hamba yang berdosa dengan menampakkan sifat ampunan dan rahmatnya, maka dosa sebesar apapun hamba tersebut tidak ada yang besar, jadi kecil, karena ampunan Allah jauh lebih besar. Jadi intinya Allah itu dalam membalas hamba-hambanya ketika melakukan dosa, ada kalanya Allah menampakkan ketegasan dan keadilan, ada kalanya Allah menampakkan sifat ampunan dan rahmatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kalau kita melakukan dosa itu Allah balas dengan ampunan, bukan balas dengan ketegasan. Nggak dibalas dengan keadilan dan ketegasan, hancur kita orang, habis sudah. Tapi kalau Allah membalas dengan ampunan dan rahmat, maka sebesar apapun itu dosa, maka akan bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, tetap bisa jadi orang selamat. Nah, karena itu Al-Imam Al-Buti menyatakan rahimahullah radhiyallahu anhu, Allah itu akan membalas hambanya yang melakukan dosa dengan ketegasan dan keadilan ketika hamba tersebut saat melakukan dosa dia tidak merasa berdosa, bahkan dia bangga dengan dosanya. Oh, ini bahaya ini. Kalau ada orang melakukan dosa malah bangga, oh ini nanti Allah akan membalas dia dengan ketegasan. Dosa kecil akan diperhitungkan besar oleh Allah. Bahaya ini. Habis saja hamba tersebut. Karena itu ketika melakukan maksiat atau dosa jangan pernah bangga. Sudah salah, nggak ngaku salah. Kira-kira kalau ada polisi nangkap maling, sudah jelas buktinya dia yang maling, tapi ngaku saya nggak maling, saya bukan saya, padahal bukti sudah jelas 100% dia, CCTV semuanya jelas sudah, nggak ngaku salah, maka polisinya pasti ngaku, oh kurang ajar kamu. Oh sudah ada CCTV, syutingan jelas, orangnya wajahnya ya kamu kok ngeyel, tetap tidak ngaku. Maka tentunya polisi akan tegas, ngamuk. Begitu juga hamba-hamba Allah ini, kalau dia melakukan salah, terus tidak merasa salah, apalagi malah bangga dengan kesalahannya, maka Allah akan tegas dengan orang seperti ini. Oh nanti ketika dia sudah saatnya Allah balas, dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Alhamdulillah. Balik. Sebaliknya kalau ada hamba yang dia ini terpeleset melakukan dosa, tapi dia tahu kalau ini dosa dan mengakui dosa, merasa ini dosa, ya Allah, ini dosa saya banyak, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, dia mengakui itu dosa. Melakukan dosa dan mengaku itu dosa, hatinya tidak ada kebanggaan dengan dosa itu, hatinya gelisah, hatinya sebetulnya tidak mau melakukan dosa ini. Ketika melakukan dosa dia gelisah, dia akui itu dosa, dia merasa jadi hamba yang banyak dosa, maka orang yang seperti ini Allah akan membalas dosa-dosanya nanti dengan ampunan, dengan rahmatnya, alias orang yang bermaksiat dan dia merasa itu maksiat, merasa itu dosa, dia melakukan dosa dan merasa punya dosa, mengakui itu dosa, orang seperti ini nanti biasanya mudah tobat. Allah ngasih ampunannya, Allah ngasih rahmatnya, dan dia bisa terentas dari dosa yang sedang melilitnya. Contoh, ada orang sudah terlanjur terperangkap dalam pergaulan bebas, terperangkap dalam narkoba, mabuk-mabukan. Itu kan ada dua orang itu, ada dua jenis manusia itu. Ada yang bangga, bos mabuk jadi kebanggaan sudah, pergaulan bebas jadi kebanggaan sudah. Ada yang dia mabuk tapi hatinya nangis, tahu ini salah, tahu saya ini orang bejat, saya banyak salah. Ada yang hatinya bangga dengan maksiat, ada yang hatinya dia nangis, dia tahu ini salah. Maka dua orang ini beda. Yang bangga dengan kemaksiatannya
maka Allah akan tegas dengan orang tersebut. Allah akan menampakkan sifat ketegasan dan adilnya, dan orang tersebut akan jadi orang yang menyesal nantinya. Kalau sudah terkena balasan dari Allah, maka dia akan jadi orang yang menyesal. Alhamdulillah. Sebaliknya kalau ada orang maksiat dan dia tahu ini maksiat, dia merasa banyak dosa, ini maksiat, saya dosa, saya salah, ngakui. Orang seperti ini nanti biasanya Allah akan menambahkan ampunannya. Dia kalau mau bertobat diampuni oleh Allah. Dan orang seperti ini diharapkan tobatnya itu lebih mudah, lebih gampang daripada orang yang sudah bangga dengan kemaksiatannya. Karena itu ketika kita melakukan salah, jangan pernah bangga dengan kesalahan tersebut. Istighfar, ya astagfirullah. Kalau perlu tangisi ketika kita sudah melakukan kesalahan atau dosa. Akui kalau itu dosa, akui kalau itu salah di hadapan Allah. Kalau perlu menyendiri di tengah malam, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah dosa jadi kebanggaan. Kowe ngombe pirang botol, malah kayak sak botol, aku 10 botol gak rasa. Oh iya, kok ecek-ecek bro. Maksiat jadi kebanggaan, bahaya orang seperti ini. Sama halnya nantang sama Allah ini. Alhamdulillah dari ketika salah, akui salah. Jangan sampai kesalahan itu malah menjadi kebanggaan. Kesalahan malah dibangga-banggakan. Kalau perlu malah dicerita-ceritakan. Alhamdulillah dari. Ini alamat tanda seseorang yang akan mendapatkan keadilan Allah dan ketegasan Allah. Kalau sudah ketegasan Allah yang dia dapatkan, maka dia akan jadi orang rugi selamanya. Alhamdulillah dari. Karena itu ada imam namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau ketika di dalam munajatnya, dalam doanya, beliau berdoa seperti ini. Waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikan kesalahan kami adalah kesalahan orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang Engkau beri bagian dari ampunan dan rahmat-Mu. Kalau kami salah, ya Allah, jadikan kesalahan kami seperti kesalahan orang yang Engkau cintai, orang yang Engkau ampuni. Sebaliknya, ya Allah, jadikan kebaikan kami seperti jangan jadikan kebaikan kami, amal ibadah kami seperti amal kebaikan orang yang Engkau murkai. Kalau kami salah, ya Allah, jadikan seperti kesalahan orang yang Engkau cintai. Kalau kami taat, ya Allah, jadikan seperti ketaatan. Jangan jadikan seperti ketaatan orang yang Engkau benci. Orang yang dicintai oleh Allah seperti apa, Pak? Para kekasih Allah, jelas. Contoh ya, ada orang tua, anaknya bandel, sak bandel-bandelnya anak, sak salah-salahnya anak. Ya tidak mungkin langsung diusir, dipecat jadi anaknya, tidak mungkin. Sak bandel-bandelnya anak, tetap akan dibimbing, akan dimaafkan kalau dia minta maaf. Kenapa? Karena anak itu orang yang dicintai. Kenapa? Karena darah dagingnya sendiri. Tapi kalau yang buat salah itu orang lain, tidak punya hubungan darah daging. Kira-kira bagaimana? Apakah sama kesalahan anak yang jadi darah dagingnya sendiri, punya hubungan darah sama dia, sama kesalahan orang lain yang tidak ada hubungan darah sama dia? Sama-sama melakukan satu kesalahan, kira-kira bagaimana sikapnya? Ya tentunya beda. Anaknya akan dinasihati, dibimbing, bahkan dimaafkan. Tapi kalau orang lain, bisa dimarahi, bisa tidak dimaafkan, bahkan bisa diusir pergi. Jangan dekat saya lagi, begitu. Karena itu beliau ini berdoa, ya Allah, ketika aku salah, ya Allah, jadikan kesalahanku seperti kesalahannya anak kecil di hadapan orang tuanya. Walaupun banyak salah, tetap diampuni sama orang tuanya, tetap dibimbing, dimaafkan sama orang tuanya. Jangan jadikan dan jangan jadikan ketaatanku, ya Allah, seperti ketaatan orang yang Engkau benci. Ada orang itu taat, tapi dia ini jadi orang yang dibenci sama Allah. Dia jadi orang yang dibenci sama Allah. Seperti apa? Dia ada sombong di hatinya.
Seperti juga ada cerita-cerita orang yang ahli taat awalnya, tapi ternyata akhiratnya dia malah maksiat sama Allah, akhirnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh yang jelas seperti iblis, ya. Iblis itu kan dulunya ahli taat, tapi dia menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah, maka ketaatannya nggak ada gunanya. Ketaatannya nggak ada gunanya karena dia melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah pernah ibadah ribuan tahun. Sampai-sampai dikatakan andaikan ibadah kita semua ini dikumpulkan jadi satu, itu belum ada 1% atau 10% dari ibadah yang pernah dilakukan oleh iblis. Saking banyaknya ibadah iblis itu. Maka di sini beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku salah, jadikan kesalahanku seperti salahnya anak kecil di hadapan orang tuanya yang pasti akan terus dimaafkan. Dan jangan jadikan ketaatanku ya Allah seperti ketaatan iblis yang akhirnya engkau laknat. Ya, ini doa dari beliau. Karena itu, Sayyidina disebutkan juga dalam riwayat Sayyidina Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah menyatakan, in wada'a alaihim adlah lam tabqa lahum hasanah wa inna lahum fadlah wa inna lahum fadluh lam tabqa lahum sayyi'ah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan keadilan, ketegasan kepada semua manusia, maka kebaikan mereka akan hilang habis karena untuk menambal kesalahannya. Sekarang kalau kita punya salah misalkan 1000 kesalahan, amal ibadah kita dalam sehari mungkin cuma 10, 20. Kalau Allah menggunakan sifat adilnya, kesalahan 1000 harus ditutup dengan kebaikan 1000. Wah, kalah sudah, habis kebaikan kita. Sebaliknya kalau Allah menampakkan sifat anugerah dan rahmatnya, maka kesalahan 1000 bisa ditutup dengan satu kebaikan. Bisa, karena apa? Karena Allah mengampuni, merahmati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kesalahan hambanya, ada kalanya dengan keadilan. Kalau sudah memakai keadilan dan ketegasan, maka akan habis hamba tersebut, akan binasa dan celaka hamba tersebut. Tapi yang kedua, kalau Allah membalas dengan sifat rahmat dan ampunannya, maka sebesar apapun dosa hamba itu dia akan menjadi orang yang selamat karena ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar. Karena itu kita ini banyak dosa, kita sering melakukan kesalahan sama Allah, maka berusahalah agar kita menjadi hamba yang ketika melakukan salah Allah membuka pintu rahmat dan ampunannya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang ketika melakukan salah Allah membuka pintu ketegasan dan keadilannya. Jangan sampai itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita salah, cepat taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Jangan pernah berbangga dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan, sehingga Allah pun jadi ridho, Allah pun jadi memaafkan dan memberikan rahmat untuk kita semua. Karena itu manusia ini Pak memang terbagi dua. Ada kalanya mereka yang terkena sifat ketegasan dan adil Allah, ada kalanya mereka yang mendapatkan anugerah dan ampunan Allah. Karena itu jangan jadi orang yang sombong dengan kemaksiatan, jangan jadi orang yang bangga dengan segala kesalahan, tapi jadilah hamba yang merasa banyak dosa dengan semua kesalahan tersebut, akui dengan semua kesalahan tersebut. Kalau perlu banyak taat, tetap ngaku banyak salah. Ini orang-orang salaf, orang soleh dulu begitu. Mereka setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu seakan-akan tidak pernah maksiat. Bangun tidur, baca Al-Quran, ngajar ilmu, berdakwah ke sana kemari, sampai tidur lagi. Waktunya habis untuk berdakwah, habis untuk ibadah. Tapi mereka merasa banyak dosa. Malana amal kasbuna kullu zalan. Kami tidak punya amal, yang kami punya adalah kesalahan. Adapun amal yang kami lakukan itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah nggak memberi aku taufik, pertolongan untuk beramal, sholat, baca Quran, ibadah ini itu, ya saya nggak bisa beramal. Saya pasti melakukan dosa. Yang aku punya cuma dosa, yang aku punya pun cuma salah. Padahal mereka itu
ibadahnya luar biasa, ibadahnya banyak full, kayak nggak pernah maksiat, tapi tetap merasa banyak dosa. Apalagi kita yang masih sering punya dosa, maka jangan pernah berbangga dengan dosa-dosa kita. Rasakan, tanamkan dalam hati kita ini yang kita punya cuma dosa. Adapun ibadah dan lain-lain itu semua adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah tidak ngasih pertolongan kita berjamaah, kita tidak akan jamaah. Kita mungkin sibuk dengan ini itu. Kalau Allah nggak tolong kita untuk hadir majelis semacam ini, kita nggak akan bisa hadir. Mungkin kita akan diberi sakit perut dan seterusnya, akhirnya tidak bisa hadir. Kita mau sedekah, akhirnya tidak bisa sedekah karena ada halangan ini itu. Kalau nggak diberi pemberian untuk bisa beramal, maka kita tidak akan bisa beramal. Karena itu amal baik sebanyak apapun, jangan pernah kita lihat itu adalah amal kita, tidak. Itu adalah minnatullah, pemberian dari Allah. Amal kita yang kita punya itu salah dosa, banyak salah. Itu yang kita punya. Karena itu selalu jadi hamba yang seperti ini. Sehingga apa? Kalau ada orang yang merasa dia punyanya cuma salah, maka Allah pun akan ridho dengan hamba ini dan membuka pintu ampunan serta rahmatnya, menutup rapat pintu ketegasan dan keadilannya. Allah membuka untuk hamba ini pintu rahmat dan ampunannya, sehingga dia pun menjadi hamba yang selamat, hamba yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut yang masuk kepada Allah melalui pintu rahmat dan anugerah Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang terkena ketegasan dan keadilan Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan rahmat Allah yang sebesar-besarnya. Amin Allahumma